Selamat siang anak ibu kelas 11 perkantoran. Kita jumpa lagi di mata pelajaran yang baru. Kalau di kelas 10 ibu mengajarkan jurusan dengan mata pelajaran arsip dan korespondensi. Saat ini kita akan jumpa lagi di mata pelajaran jurusan administrasi kepegawaian dan juga humas keprotokolan. Nah, hari ini kita akan belajar, buka bukumu sepertinya nak. Kita akan belajar bab pertama. Nah, ini dia. Kita akan belajar otomatisasi tata kelola kepegawaian atau OTK kepegawaian. Dalam roster memang hanya satu les karena pelajaran PPKN agama belum ada, maka walaupun satu les saya akan sampaikan materi pelajaran kita ini, dan kita akan jumpa lagi di hari-hari berikutnya dengan pelajaran yang sama. Oke, baik, kita sampai ke pelajaran administrasi kepegawaian bab pertama. Buka ya nak, ini administrasi kepegawaian judulnya, ini dia, administrasi kepegawaian. Nah, di sana kita akan belajar dulu apa itu administrasi. Sebenarnya kalian sudah mempelajari ini di kelas 10. Tentang administrasi ini kalian sudah pelajari di kelas 10 mata pelajaran apa? Adum ya, yang dibawakan oleh Ibu Elfrida. Sekedar Ibu tampilkan di sini pengertian dari administrasi. Administrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari kata et atau ad yang artinya ke atau kepada. Masih ingat ya? Kemudian ministro, tadi kan administrasi terdiri dari kata ad dan ministro. Ministro itu melayani. Berarti administrasi itu adalah melayani atau administrasi itu adalah tata usaha, yang artinya setiap kegiatan yang mengadakan pencatatan berbagai keterangan yang penting di dalam usaha atau organisasi yang bersangkutan. Jadi administrasi kepegawaian itu merupakan bidang atau kegiatan yang berurusan langsung dengan pegawai. Jadi administrasi itu adalah pelayanan kepegawaian. Apa saja yang dilayani tentang pegawai? Banyak hal yang dilayani dengan kepegawaian ini. Nah, berikutnya, apa unsur-unsur administrasi? Jadi ini administrasi luas loh. Ada 8 unsur. Sesuatu itu dikatakan administrasi. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi ini adalah wadah atau tempat. Nah, jadi kalau ada kegiatan tentu harus punya tempat. Gak mungkin lakukan kegiatan itu di sembarang tempat. Jadi harus ada organisasi. Tadi kan administrasi itu adalah pelayanan kan. Jadi pelayanan itu harus dilakukan di dalam suatu tempat. Itulah disebut dengan organisasi atau perkumpulan. Kemudian ada manajemen. Kalau kita melayani tentu ada seni melayaninya. Manajemen itu adalah seni atau ilmu yang pelajari bagaimana menggerakkan atau memotivasi atau mengelola orang-orang supaya melaksanakan kegiatannya dengan maksimal. Jadi administrasi itu adalah manajemen. Administrasi itu adalah organisasi. Manajemen menggerakkan kegiatan. Administrasi itu adalah kepegawaian. Kepegawaian itu khusus yang berurusan dengan tenaga manusia. Itu kepegawaian. Kemudian ada keuangan, pembiayaan. Dalam suatu organisasi tentu tidak terlepas dari pembiayaan. Kemudian perlengkapan. Di sana harus ada perlengkapannya. Perlengkapannya mulai dari lemari arsip, mulai dari komputer, mulai dari printer, telepon. Banyaklah perlengkapan dalam satu kantor. Kemudian administrasi itu adalah tata usaha seperti yang dikatakan di atas tadi. Tata usaha ya. Kemudian ada tata hubungan, ada perwakilan ataupun humas. Jadi semua yang 8 ini disebut dengan administrasi. Maka kalian jurusannya kan OTK perkantoran. Kalau dulu disebut dengan jurusan AP, administrasi perkantoran. Jadi seorang siswa yang jurusannya
administrasi perkantoran, dia harus paham apa itu organisasi, dia harus paham apa itu manajemen, bahkan dia harus bisa menempa dirinya menjadi seorang manajer. Manajer adalah orang yang menerapkan ilmu manajemennya. Kemudian dia harus tahu tentang kepegawaian, maka ada pelajaran kepegawaian ya. Kemudian ada pelajaran keuangan, itu OTK keuangan yang dibawakan Ibu Renta. Ada perlengkapan, itu dia sarpras. Ada tata usaha, itu dia administrasi yang kalian pelajari di awal. Ada tata hubungan, ini dipelajari komunikasi. Ada perwakilan atau humas, itu yang saya bawakan nanti selain ini. Inilah unsur administrasi. Ke-8 hal ini disebut dengan administrasi atau ada di dalam administrasi. Baik, ada 8 unsur administrasi, ini harus hafal betul. Tidak susah untuk menghafalnya. Karena mata pelajaran ini ada, keuangan ada, sarpras ada, humas ada. Kamu tinggal mengingat wadahnya, manajemennya, kemudian tata usahanya. Berikutnya nak, itu unsurnya. Sekarang dari unsur itu kita simpulkanlah apa itu pengertian administrasi kepegawaian. Nah, kita ambil menurut pendapat dari Delianggi. Ini adalah ahli dalam administrasi. Delianggi mengatakan bahwa administrasi kepegawaian itu adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan masalah penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu, mulai dari penerimaan, ini sudah kita belum ya, pengembangan, pemberian balas jasa, dan pemberhentian tenaga kerja. Ini dikelola oleh administrasi kepegawaian. Kemudian menurut Felix A. Nigro, beliau ini mengatakan bahwa administrasi kepegawaian itu adalah seni. Seni itu adalah gaya, banyak cara. Bisa dengan tegas, bisa dengan tarik ulur. Nah, itu dia administrasi kepegawaian menurut Felix. Beliau katakan bahwa administrasi kepegawaian adalah seni memilih pegawai baru dan mempekerjakan pegawai lama sedemikian rupa sehingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah hasil serta pelaksanaan maksimum. Jadi titik apanya di sini, fokusnya di sini adalah seni memilih pegawai baru. Tidak hanya dipilih tapi dipekerjakan. Tidak hanya yang baru, yang lama juga harus diberdayakan, harus dipekerjakan sebaik mungkin, dimotivasi sampai dia maksimal. Itu adalah tugas dari seorang administrator kepegawaian. Kamu adalah calon-calon administrator kepegawaian yang mampu nanti menerapkan kedua hal ini dimanapun kamu bekerja. Nah, apa tujuan administrasi kepegawaian? Tujuannya, tadi definisinya sudah, unsurnya sudah, kemudian apa tujuan dari administrasi kepegawaian itu? Yang pertama, memperkuat sistem perencanaan, memperkuat sistem, karena memang tugas seorang administrator tadi itu adalah mengelola, mengembangkan, memotivasi. Nah, dia tidak sebagai pelaksana, tetapi dia adalah sebagai pemikir. Itu tugas seorang administrator kepegawaian. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem informasi kepegawaian. Ini sistem ini selalu berkembang sesuai dengan teknologi sekarang. Kalau tadinya semuanya manual, sekarang sudah bisa dengan sistem online. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia dengan mengirim pegawainya itu mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, membuat suatu seminar sehingga semakin bergairah di dalam bekerja, semakin meningkatkan mutu pelayanannya. Kemudian keempat, terwujudnya penataan pegawai sesuai dengan kompetensi, jabatan, dan karir. Ini adalah tujuan administrasi kepegawaian ini. Administrasi tadi kan pelayanan ya, pelayanan kepada pegawai-pegawai yang bekerja dalam suatu instansi, dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kelima,
Nah, Ibu lanjutkan ya. Tadi terpotong. Yang kelima ini, tujuan dari administrasi kepegawaian itu adalah meningkatkan pembinaan pegawai. Karena memang dia adalah administrator, maka dia harus memikirkan bagaimana membina pegawai ini. Kalau pegawainya dibina, tentu hasilnya akan kelihatan nanti. Dia semakin semangat di dalam bekerja, dia akan semakin fokus dan memberikan segala pemikiran dan segala tenaga kepada perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Karena apa? Karena dia sudah dibina sedemikian rupa sampai dia menjadi seorang pegawai yang berprestasi. Nah, untuk pertemuan kali ini yang boleh Ibu sampaikan. Selanjutnya kalian pelajari kembali di buku kita ini supaya pertemuan berikutnya begitu Ibu terangkan sedikit kalian paham. Terima kasih, tetap belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati.